Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfa Carina. Sini saya ingin menjelaskan apa itu pengertian fungsi. Sebelum kita memasuki materi fungsi, kalian harus tahu nih, apa itu relasi. Jadi, relasi adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan yang lain. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Gimana sih contoh diagram panah? Contoh diagram panah seperti ini. Jadi diagram panah A ke 1, B ke 2, C ke 1. Nah, itu dinamakan diagram panah. Kalau diagram berurutan itu seperti apa sih? Nih guys, jadi diagram berurutan itu tadi kan A pasangannya kan 1. Jadi itu kayak X, Y gitu kan. A, 1, B ke 2 yang tadi, B, 2, C nya ke 1, C, 1, seperti itu. Dan untuk diagram kartesius seperti apa? Nah, bentuk diagram kartesius seperti ini. Lalu kita masukkan dulu nih kita masukkan yang berada di sumbu X. Jadi A, B, dan C. Yang berada di sumbu Y itu ada 1 dan 2. 1 dan 2. Tadi A pasangannya ke 1. Tadi B ke 2, C ke 1 lagi. Seperti itu. Jadi relasi itu ada 3 ya teman-teman. Ada diagram panah, diagram berurutan, diagram kartesius. Baik, setelah kalian memahami apa itu relasi, kita langsung masuk ke fungsi. Jadi aku ingin menjelaskan fungsi yaitu suatu relasi yang menghubungkan satu anggota dari suatu himpunan tepat ke satu anggota himpunan yang lain. Fungsi biasa dinyatakan dalam bentuk fx dalam bentuk fx, di mana f merupakan fungsi dan x merupakan variabel masukan input dan y merupakan variabel keluaran output. Jadi itu kayak masukan nih, dia masuk terus ngeluarin fungsi, setelah itu dikeluarin. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-harinya itu misalnya buah jeruk yang dimasukkan, buah jeruk itu masukkan. Nah, terus habis itu ada dalam blender, buah jeruknya dimasukkan ke dalam blender. Jadi blendernya itu sebagai fungsi. Nah, habis itu setelah blender jadilah jus. Jadi dalam blender dikeluarin jadilah jus, seperti itu. Oke, setelah kalian paham apa sih fungsi, sekarang kita memasuki materi. Kita akan belajar perbedaan yang beneran fungsi atau yang bukan fungsi. Jadi secara ilustratif, hubungan antara fungsi dan relasi. Nah, di sini nih ada gambar, ada ini fungsi dan ini relasi. Apa sih maksudnya? Jadi, semua fungsi itu relasi. Nah, semua relasi bisa enggak fungsi gitu. Jadi, gimana sih maksudnya? Jadi seperti ini.
Baik teman-teman, jadi aku mau nanya, di nomor 1 ini itu tuh termasuk fungsi atau bukan? Baik, jadi aku jelasin. Jadi ini tuh termasuk fungsi. Karena diingat kembali, fungsi memiliki himpunan ke satu anggota. Nah, jadi fungsi ini tuh dia tuh memiliki himpunannya ke cuman satu anggota. Berarti nomor 1 benar, itu fungsi. Dan juga dia relasi dan juga fungsi. Kalau nomor 2, kalau seperti ini bagaimana? Dia termasuk fungsi atau enggak, teman-teman? Jadi nomor 2 ini relasi tapi bukan fungsi. Kenapa? Karena ada satu anggota nih huruf C ini, karena ada satu anggota dari himpunan X yang tidak memiliki pasangan di himpunan ini, itu namanya bukan fungsi, tapi dia tetap relasi, kan. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Kalau misalnya seperti ini bagaimana? Nah, yang ini termasuk fungsi atau enggak, teman-teman? Jawabannya ini bukan fungsi, karena ada satu anggota himpunan X yang memiliki lebih dari satu pasangan pada himpunan Y nih. Jadi kalau fungsi itu nggak boleh lebih dari satu pasangan, nggak boleh juga nggak punya pasangan. Jadi intinya harus setia gitu loh, teman-teman. Jadi kalau kita pikirkan tuh, fungsi itu harus setia, terus juga nggak boleh jomblo, seperti itu. Gimana teman-teman? Udah paham yang mana fungsi dan yang bukan fungsi? Oke, kita lanjut ke materi yang kedua. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu lingkaran dan busur lingkaran. Apa sih itu lingkaran? Jadi lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya sama dari suatu titik tertentu. Titik tertentu disebut pusat lingkaran. Nah, pusat lingkaran berarti ini namanya pusat. Dan jarak yang sama disebut jari-jari. Nah, ini namanya jari-jari. Jadi setiap garis yang berhubungan dari titik pusat ke lingkaran itu dinamakan jari-jari. Dan ada juga nih yang dinamakan diameter. Seperti apa sih diameter? Seperti ini. Jadi diameter itu yang membelah lingkaran. Itu seperti dua jari-jari yang digabungkan. Itu dinamakan diameter. Dan teman-teman bisa ingat kembali ada yang namanya pi. Pi besarnya 3,14 dan 22/7. Tapi di sini namanya pi pendekatan, bukan pi asli. Karena pi yang asli bilangan irasional, komanya sangat banyak. Kemudian kita ingat kembali rumus keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran yaitu 2 pi r.
Kemudian ada juga rumus luas lingkaran. Yaitu rumusnya pi r kuadrat. Baik, sekarang kita akan ke busur lingkaran. Yang kedua yaitu busur lingkaran. Busur merupakan bagian dari lingkaran. Busur yang lebih kecil disebut busur minor, dan bagian yang lebih besar yaitu busur mayor. Jika hanya disebutkan kata busur, maka yang dimaksud adalah busur minor. Nah, busur minor berarti yang ini guys, yang ini namanya busur minor. Nah, yang ini dari sini ke sini, dari sini ke sini, itu namanya busur mayor. Nah, rumus AB dituliskan jadi rumus AB dituliskan AB yang ada garis segini. Rumus untuk menentukan panjang AB adalah panjang busur dibagi keliling lingkaran sama dengan besar sudut pusat dibagi sudut lingkaran. Jadi panjang busur yaitu panjang AB dibagi keliling lingkaran. Keliling lingkaran tadi berapa? 2 πr sama dengan A dibagi sudut lingkaran. Sudut lingkaran itu kan 360. Ini ya teman-teman. Jadi keliling lingkarannya itu kan 2 πr sama dengan besar sudut pusatnya A dibagi sudut lingkaran. Sudut lingkaran itu kan 360. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, untuk mencari rumus panjang busur AB yaitu alfa dibagi 360 derajat dikali 2 πr. Nah, ini dinamakan rumus mencari panjang busur AB. Baik, kita akan mengerjakan contoh soal. Diketahui lingkaran dengan pusat di P dan jari-jari 14 cm, busur AB terletak pada lingkaran. Jika sudut APB sama dengan 60 derajat, tentukan panjang busur AB. Lihat ini gambarnya. Ini busur AB-nya. Ini titik pusatnya di P. Sudut APB adalah 60 derajat. Kita akan mencari panjang busur AB. Masih ingat ya tadi ya rumusnya? Panjang busur AB sama dengan alfa bagi 360 derajat kali 2 πr. Alfa kita ganti 60 derajat
P-nya kita ganti dengan 2/7. R-nya 14. 60 + 61, 360 dengan 1/6. 107. Itu jadinya sama dengan 88 dibagi 6 sama dengan 44 sama bagi 3. Jadi panjang AB-nya sama dengan 44 bagi 3. Sekian penjelasan materi fungsi dan lingkaran dan keluar dari saya Elva Sherina. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.